Halo, selamat pagi, selamat datang kembali di channel Otak Kanan. Hari ini video kedua dan hari ini kita bakalan ada sesuatu, ada proses lagi. Tapi hari ini prosesnya berbeda karena hari ini ada di situasi masa pandemi COVID-19. Tapi kita tetap bakal proses, dan proses apa kita lihat aja nanti. Dan aku belum mandi, habis ini aku mandi dulu, terus aku bakal siap-siap untuk ke lokasi. Hari ini aku cuma sama Adam, tapi Yano sama Rofi udah nungguin di lokasi. Enggak, aku mandi dulu guys. Oke, hari ini kita sedang berada di salah satu sanggar di Gunung Kidul, Sanggar Pujo Sumakno. Hari ini kita proses bikin teater, kita syuting teater karena berhubung ini sedang dalam masa pandemi, jadi kita prosesnya lewat video. Dan di sini kita masih proses hari pertama. Sebenarnya dari kemarin loading. Hari ini kita take visualnya sama record musiknya. Di sini sama anak-anak Otak Kanan juga di belakang. Ini ada yang jelas pasti seru banget, dan nanti kita bakal ajak kalian buat lihat bagaimana sih prosesnya, dan pantengin aja terus. Oke, kita lihat keseruannya di dalam. Ini ada Pak Lili dari Sanggar Seni Pujo Sumakno. Kita juga lihat ke sana dulu. Di dalam sedang ada proses make up, jadi sebelum kita main ini anak-anak pada make up dulu dari Sanggar Omah Obah Poncong. Dan bentar lagi kita bakal lihat keseruan prosesnya. Ntar ikutin aja terus. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman pendopo seni Omah Obah. Hari ini kita akan berproses. Nggak asik latihan sendiri di rumah. Tati. Oh, itu tulan Nabi. Oke, hari ini kita istirahat dulu. Ini kebetulan kaget Pak. Istirahat duhur. Habis adzan sama sholat duhur kita sholat dulu. Kita istirahat dulu, ntar kita lanjut lagi. Oke, akhirnya kita sudah selesai take teater yang pertama, masih di Sanggar Seni Pujo Sumakno. Dan gimana tadi teman-teman prosesnya? Ada kesulitan atau kalian ngerasain gimana proses hari ini? Apa Mas? Prosesnya kepiye? Oh, saya tahu lagi bener no. Melu. Oh ya, ini Pak Lili. Melu. Oke. Kak kameranya geser ini, biar aku yang melu ketok. Oke, siap. Wih, aku nganggo topi biasa nih. Oke. Ini tadi properti. Jadi ini Pak Lili yang punya Sanggar Seni Pujo Sumakno. Oke. Iki arep ngomong apa tadi? Ini gue gayang-gayang sih Pak, keren. Oke, ya. Jadi Sudah ganteng. sudah mantap. Akhirnya kita dari teman-teman Otak Kanan kita sudah selesai proses clear syuting 1 hari, masih ada besok dan besoknya lagi. Jadi sebelum ke Pak Lili saya mau tanya Besoknya lagi. Tinggal besok. Nah, aku berharap besoknya masih ada soalnya. Moga-moga ono sing nanggap. Moga-moga ono sing nanggap. Jadi gimana teman-teman tadi prosesnya? Mas siapa dulu nih yang mau bicara? Gimana tadi prosesnya? Prosesnya ya senang. Oke, senang. Kangen ya lama nggak proses ya kita ya. Proses. Kalau kamu, Vi? Aku sih seneng ya. Heeh. Pertama seneng. Oke.
Oke. dari beberapa lama untuk proses. Heeh. Tapi sayangnya ini ada satu teman kita dari Otak Kanan yang nggak bisa ikut sampai selesai karena Yang ada segini. kebutuhan pekerjaan. Ya kita doakan saja semoga dia segera pulih. Ngapa tuh orang pulih? kerja Pak. Oh, tak kira Menyukupi kerja. kebutuhan. Kerja. Oke, sebelum ke Pak Lili, saya ada beberapa pertanyaan sih sama Pak Lili tentang proses hari ini. Nah, pertanyaannya Pak, kenapa bisa proses di tengah situasi seperti ini Pak? Jadi situasi seperti ini yang terdampaki semua. Oke. Yang terdampak Yang terdampaki semua. Sebagian besar orang menganggap yang terdampak itu hanya orang-orang yang sakit atau cuma orang-orang yang bekerja terus perusahaannya dihentikan. Itu sebenarnya tidak hanya itu. Yang terdampak itu termasuk seniman. Oh iya. Seniman itu luar biasa. Seniman itu banyak orang yang menganggap wah dia ini bayarannya nak tanggapan itu mesti banyak, pasti kan gitu tuh. Terus pasti tabungannya banyak gitu. Padahal ya nggak kayak gitu. Jadi teman-teman, nggak semua seniman itu, jangan anggap bahwa seniman itu pandemi seperti ini santai. Wah, seniman nih santai karena anu tabungannya berkarya mesti enggak. Jangan. Ya nggak usah tak kasih contoh, nggak usah. Yang pasti itu gini, seniman itu kan justru dia dapat hasil itu ketika ada yang ngundang. Iya, benar. Terus ketika dia nggak ada yang ngundang, otomatis semua penghasilan itu berhenti. Benar. Jadi nggak ada job ya nggak ada rezeki. Nah, hanya bedanya begini. Bedanya sanggar kami ini memang sanggar ini sanggar gratis sih. Kami sanggar gratis yang anggotanya ada 120-an gitu aja yang aktif. Mereka memang latihan gratis dan sebagainya. Terus ya kebetulan karena kami masih aktif, jadi walaupun pandemi ini kami masih tetap aktif. Hanya polanya yang beda. Kalau dulu kan mereka setiap seminggu itu latihan 4 kali. Nah sekarang tetap latihan 4 kali, hanya mereka itu latihannya di rumah. Jadi ngirim video. Jadi kita latihan online gitu. Nah beberapa kali kita mengunggah di status WA dan sebagainya ya setiap latihan itu. Terus berkat Dinas Kebudayaan itu tahu ya dan peduli, berkat kepedulian Dinas Kebudayaan, seniman-seniman yang terdampak itu akhirnya diminta bikin proposal. Dan proposal tentang pentas ini, tentang pentas ini. Nah proposal itu di-share ini. Oke, ini tadi salah satu pemain. Tadi hati-hati ya Dik ya. Ini salah satu pemain. Ini walaupun sudah besar masih suka ngompol. Oh sudah tidak. Hati-hati Dik. Dulu Pak. Ya. Semoga besok bisa proses lagi. Oke ya. Iki pamit tenan. Enggak Pak. Oh iya. Dari atas satu. Oke, jadi berkat kepedulian dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, kami ini diminta, artinya kami ini semua ya, semua seniman itu dikasih informasi bahwa siapapun seniman yang masih senang berproses atau siapapun seniman yang saat ini benar-benar tidak bisa berproses sama sekali, itu diminta membuat proposal. Oh gitu, jadi itu diumumkan semua seniman tahu. Semua seniman tahu. Hanya pada waktu itu kami tidak tahu prosesnya bagaimana. Kami pun bingung di masa seperti ini mau proses bagaimana itu. Nah, terus kami ditanya sebenarnya untuk menyiasati atau untuk memulai new normal sebenarnya. Jadi untuk memulai new normal ini seniman DIY ini harus bagaimana? Ada usulan-usulan apa gitu. Terus akhirnya kami punya usul bagaimana kalau kita bikin pertunjukan tapi daring.
Jadi pertunjukannya itu tetap dalam jaringan. dalam jaringan. Jadi pertunjukannya itu tidak boleh dilihat umum atau pentasnya tertutup. Jadi tidak live seperti kemarin-kemarin ya Pak? Enggak. Nah, Jadi penontonnya juga tidak ada. Terus ketika proses itu wah luar biasa ya, tadi semuanya sudah merasakan Iya. ya, bagaimana kita harus menjaga jarak. tadi teman-teman juga pasti udah lihat kan? Iya, pentas yang harus jaga jarak, pentas yang harus benar-benar mengikuti protokol kesehatan. Iya. Nah, ada satu yang sebenarnya saya bingung itu satu. Yang saya bingung cara menyiasati. Jadi ada satu adegan itu tentang gandrung itu jatuh cinta gitu. Iya. Cewek cowok yang lagi jatuh cinta itu. Mereka ketemu untuk gandrung, untuk apa, mengungkapkan rasa sayangnya itu. Nah, nggak boleh dekat itu. Nah, akhirnya akhirnya gandrungnya itu harus jauh-jauhan. Gandrung distancing ya ini. Nah, gitu. Nah, itu aman lah, akhirnya kita punya metode. Yang kami sampai sekarang tidak punya metode. Itu ketika ada adegan yang orang itu ada adegan orang lewat terus dirampok. Bisa bayangkan. Orang lewat tengah hutan gitu kan ceritanya. Terus dia itu ada begal, ada rampok. Padahal dengan kondisi social distancing. Jadi adegannya gitu. Jadi harus bisa berhenti enggak? Tetapi dia jauh. Bisa bayangkan ya? Nah, itu yang bahkan tanpa dekat pun dia sudah tahu harus jaga jarak ya. nah, gitu. Dia jaga jarak. Lah ketika Oke. dia berhasil dilumpuhkan, nggak boleh nyentuh ini. Sebelum melumpuhkan tuh mau gimana juga Pak cara yang lumpuhkan kalau nggak bisa dekat. Akhirnya kita sepakati pakai ilmu jarak jauh, jus lumpuh. Cuman cara merangketnya itu nggak bisa. Cara merangketnya. Kita harus kupas ya yang jarak jauh kita harus kupas next video kayaknya nih. Oke. Cara Terus Pak, tadi kan kita udah bahas tentang masalah kondisi saat ini sama cara kita ngatasi ketika kita pengen pentas tapi kondisi seperti ini. Nah, ada nggak Pak harapan Bapak buat umum seniman khususnya? Itu ada nggak harapan Bapak ketika dia dilaksanakannya new normal ini, Bapak berharap seperti apa untuk seniman-seniman? Oke. Ya, artinya seniman-seniman mari kita tetap patuhi aturan pemerintah, kita tetap jaga kesehatan. Ketika kita punya kegiatan ya tetap benar-benar harus jaga jarak, harus menggunakan protokol kesehatan yang benar dan sebagainya. Oke. Ada ting-ting itu jalan bakso, nanti kira-kira bagaimana kita? Oke, ini kalau beli bakso social distancing nggak ini? Oke, jadi teman-teman tetap ingat, tetap jaga kesehatan kita, kalian tetap melaksanakan aturan-aturan dan semoga new normal ini tetap membawa dampak positif bagi kita, tetap bisa melaksanakan proses seperti biasanya. Oke, sebelum berakhir Satu lagi. apa Pak ini? Jadi buat teman-teman seniman yang kebetulan melihat video ini, saya harap dengan benar-benar teman-teman itu berdoa di rumahnya masing-masing, segera kondisi ini segera selesai, terus sabar. Pasti nanti akan ada waktunya kita bisa ketemu lagi, bisa pentas lagi seperti kemarin-kemarin. Amin. Jangan lupa selain kesehatan fisik juga tetap harus dijaga kesehatan mental. Oke, kejiwaanmu juga Lur. Oke, mungkin cukup sekian aja ya video kita hari ini. Kita lanjut ke besok, kita masih ada proses dan tetap ikuti proses besok, bakalan lebih seru, bakalan lebih tegang ya. Besok bakalan lebih tegang, yakin boy. Oke, matur nuwun. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Oke, see you.